Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana, sehat semua? Mudah-mudahan kalian di rumah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan materi pada pagi ini, marilah berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban yang terdapat di dalam nilai dasar. Pada pertemuan kali ini mari kita lanjutkan, yaitu hak dan kewajiban dalam nilai instrumental. Marilah kita perhatikan tulisan ini. Hak dan kewajiban warga negara dalam instrumental sila-sila Pancasila. Apa nilai instrumental itu? Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila. Perwujudan nilai-nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Ketentuan mengenai warga negara dengan segala hal yang melekat pada dirinya dapat diidentifikasi mulai pasal 26 sampai dengan pasal 34. Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai jenis hak dan kewajiban warga negara. Berikut ini akan diuraikan beberapa hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Negara 1945. Yang pertama adalah hak atas kewarganegaraan. Siapakah yang berhak menjadi warga negara dan penduduk Indonesia? Di sini kalian bisa melihat di dalam pasal 26 ayat 1 dan ayat 2. Kalian harus mempunyai undang-undang dasar atau bisa lihat di Google, yaitu pasal 26 ayat 1, yaitu apa? Segala warga negara pasal 26 ayat 1 yaitu warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 26 merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapat status kewarganegaraan. Sedangkan ayat 2-nya mengenai penduduk. Siapa penduduk? Yaitu mereka yang bertempat tinggal di Indonesia, baik itu orang Indonesia asli ataupun bangsa lain. Selanjutnya yaitu kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Negara Republik Indonesia menganut azas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Dalam pasal 27 ayat 1 merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan, serta merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Jadi pasal 27 ayat 1 itu kalian harus pahami bahwa segala warga negara itu bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Selanjutnya adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di sini diatur di dalam pasal 27 ayat 2, yaitu merupakan fondasi dari salah satu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berbagai peraturan perundang-undangan juga turut mengatur hal ini, seperti yang terdapat pada Undang-Undang Agraria, Perkoperasian, Penanaman Modal, Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja, Perbankan, dan sebagainya. Tujuannya ialah untuk menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan yang layak. Jadi mestinya untuk membuat warga negara mempunyai pekerjaan itu adalah tugas daripada pemerintah. Ini sudah
diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2. Kemudian pasal 27 ayat 3 yaitu hak dan kewajiban bela negara, yaitu bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ya. Ini. Kemudian kemerdekaan berserikat dan berkumpul adalah pasal 28. Paling tidak kalian harus tahu tentang hak dan kewajiban yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, baik lisan, tulisan, dan sebagainya yang diatur dengan undang-undang. Kewajibannya yakni mematuhi berbagai ketentuan yang mengatur kebebasan, hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jadi kalau mau mengeluarkan pendapat, dilihat dulu undang-undang yang mengatur. Ada tata caranya, tidak langsung mengeluarkan pendapat seenaknya. Kemudian pasal 29 ini yaitu hak untuk memeluk agama. Yang pasal 29 ayat 1, negara Indonesia adalah negara yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua warga negara Indonesia harus mengakui bahwa Indonesia adalah yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau ada ateis atau yang lain, komunis, ini sangat bertentangan di Indonesia. Mengenai kemerdekaan memeluk agama adalah merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia. Kebebasan ini tidak diartikan bebas tidak beragama, melainkan bebas memilih agama sesuai keyakinan masing-masing, serta bukan bebas pula untuk mencampur adukkan agama. Anak-anak masih ingat apa saja agama yang ada di Indonesia? Ada berapa? Ada 6 ya. 1 Islam, 2 Kristen Katolik, 3 Kristen Protestan, 4 Hindu, 5 Buddha, dan yang satu lagi adalah Konghucu. Itu adalah agama yang diakui di Indonesia. Kita tidak boleh mencampur adukkan agama. Di tadi pasal 29 ayat 1, sedangkan ayat 2 yaitu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian pertahanan dan keamanan negara. Di sini diatur di dalam pasal 30 ayat 1 dan 2 yang telah mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam perihal ini. Semua warga negara harus terlibat dalam mempertahankan dan menjaga keamanan negara. Lebih tepatnya dilihat dalam Undang-Undang Dasar 45 ayat 1, yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Kemudian pasal 31, hak mendapatkan pendidikan. Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat, bahwasanya mencerdaskan pendidikan bangsa dan didukung oleh pendidikan merupakan hak segala bangsa. Maka hak untuk mendapatkan pendidikan ini diatur dalam pasal 31 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Ya. Ayat 1 bisa dilihat di dalam Undang-Undang Dasar 45. Yaitu tiap warga negara berhak mendapat pendidikan, ya. Bahkan ayat 2-nya ya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya mengenai kebudayaan nasional Indonesia, yaitu merupakan jaminan hak serta kewajiban atas pemajuan budaya warga negara Indonesia dalam pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya.
Dilihat ayat 1, yaitu negara memajukan kebudayaan Indonesia, ya. Nanti dibaca selebihnya di Undang-Undang Dasar ya, di tengah peradaban dunia ya, dengan tetap menjamin itu. Kemudian perekonomian nasional. Mengenai perekonomian nasional itu di dalam Undang-Undang Dasar 45 diatur dalam pasal 33 ya. Jadi pasal 33 ini ada ayat 1, ayat 2, ayat 3 ya, ayat 4. Yang ayat 1 masih ingat? Dulu pelajaran kelas 10 sudah itu ya. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Udah lagi ada bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian selanjutnya masalah kesejahteraan sosial di dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur hal ini dengan sedemikian rupa untuk mendapatkan tujuan bahwasanya warga negara mendapat hak atas jaminan kesejahteraan sosialnya. Ya, pasal 34 bisa kalian lihat ayat 1. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya, itu adalah nilai-nilai instrumental yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalian harus memahami isi daripada Undang-Undang Dasar 45 yang mengenai hak dan kewajiban, yaitu pasal 26 sampai dengan 34 ya. Saya mohon kalian bisa paham sampai di luar kepala. Kalau ada mengenai hak untuk membela negara itu pasal berapa? Oh itu 27 ayat 3. Mengenai fakir miskin dan anak terlantar, oh itu 34. Kemudian mendapatkan pendidikan, oh itu 31. Insya Allah bisa ya. Saya yakin kalian bisa kalau mau membaca Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu nilai praksis ya. Apa nilai praksis itu? Ya, nilai praksis yaitu realisasi nilai-nilai instrumental dan juga nilai dasar suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Kenapa? Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi terbuka, jadi bersifat elastis. Nilai praksis menekankan pada praktek dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara Indonesia. Ya. Hal ini bisa terwujud dalam perbuatan sehari-hari dengan menunjukkan sikap positif, di antaranya ya, ini contoh sikap positif yang dapat ditunjukkan warga negara antara lain. Yang pertama, ya, bagaimana nilai praksis dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia menurut sila ketuhanan yang Maha Esa. Situ ya dilihat, yaitu menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Kemudian saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama ya dan kepercayaan kepada orang lain. Ya, bisa jelas ya. Jadi tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain yang sudah beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dipraktikkan adalah mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kemudian juga berani membela kebenaran dan keadilan, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain, ya, karena kita hidup berdampingan dengan sesama manusia harus mempunyai kemanusiaan. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Apa yang bisa kita praktekkan di dalam sila persatuan Indonesia ini? Yaitu satu, menempatkan persatuan dan kesatuan, ya, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya, ada patriotisme, nasionalisme. Tiga, cinta tanah air dan bangsa. Di sini ya nasionalismenya. Yang keempat, bangsa sebagai bangsa yang bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Kita sadar bahwa Indonesia itu terdiri dari beberapa macam agama, adat istiadat, bahasa, suku bangsa, dan lain sebagainya yang dipersatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kemudian sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa saja yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, ya. Jadi yang kita utamakan adalah kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian mengutamakan musyawarah di dalam setiap mengambil keputusan. Yang keempat, menerima dan melaksanakan setiap hasil musyawarah. Ya. Yang kelima, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi keputusan yang diambil di dalam musyawarah itu harus bisa kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yaitu sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa saja nilai-nilai yang bisa kita praktekkan? Satu, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, yang paling baik adalah melaksanakan kewajiban dulu, baru menuntut hak. Jangan sampai ya kita menuntut hak, tapi tidak mau melaksanakan kewajiban. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Kita tahu kita juga ingin dihormati hak kita, maka kita harus menghormati hak orang lain. Yang ketiga, suka memberi pertolongan kepada orang lain, ya, tolong menolong, ya. Apalagi saya lihat di sini, ya, semua agama itu juga mengajarkan untuk tolong menolong, ya, memerintahkan untuk tolong menolong, ya. Di Islam juga, Kristen juga mungkin, ya. Kebetulan di sini mayoritas juga banyak yang Islam. Di dalam Al-Quran bisa dilihat yang mengajarkan kita yaitu untuk saling tolong menolong. Kemudian yang keempat, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. Ya, jangan sampai ya, seumpama kita punya jabatan, kemudian kita salah gunakan untuk melakukan pemerasan kepada orang lain. Ya, nanti kalau kalian sudah lulus, kemudian punya jabatan, jangan sampai melakukan hal seperti ini. Yang kelima yaitu menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. Nah ini ya. Jangan sampai ya padahal nggak punya pas-pasan tapi senangnya gaya hidup mewah,
barang-barangnya serba luar negeri, apalagi anak-anak sekarang ini ya, suka menggandrungi artis Korea, ya semua mengidolakan Korea, sampai model rambut, baju, semua ya. Nah ini nggak boleh bergaya hidup yang mewah, yang tidak sesuai dengan kemampuan, juga boros. Kalian jangan sampai ya. Karena apa? Kalian sudah kelas 12, sebentar lagi kalian akan melanjutkan atau bekerja, itu kan perlu biaya. Maka mulai saat ini kalian harus belajar untuk hidup hemat dan menjauhi hidup boros ya. Apa sih boros itu? Yaitu menggunakan ya uang kita untuk hal yang tidak perlu ya, itu namanya boros. Padahal sudah punya beli-beli dan itu tidak terpakai, itu namanya boros. Yang keenam, rela bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain ya. Jadi dalam materi ini kalian ya diharapkan bisa mengamalkan nilai-nilai mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Untuk bekerja keras ini sangat tepat sekali dengan kalian yang sudah kelas 12 juga. Karena apa? Karena nanti Anda akan melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Ini harus belajar yang lebih giat. Memang kemarin sudah belajar, tapi di kelas 12 ini harus ditingkatkan baik kuantitas dan kualitasnya. Bagaimana cara belajar yang baik ya? Apalagi sekarang kalian di kelas 12 ini pada saat negara dan seluruh dunia dengan adanya pandemi COVID-19. Maka saya harapkan walaupun demikian Anda kelas 12 harus tetap semangat ya, tetap berjuang untuk mengejar cita-cita. Banyak sarana untuk menambah pengetahuan, bisa melalui medsos ya. Kemudian juga yang perlu saya pesankan di sini, Anda harus banyak berdoa ya. Selain berusaha juga berdoa. Dua itu tidak bisa dipisahkan ya. Ora en labora, berusaha dan berdoa ya. Itu adalah langkah untuk meraih kesuksesan. Demikian apa juga ditambah lagi yaitu minta doa orang tua. Insya Allah itu adalah pengalaman orang-orang yang sukses melakukan seperti itu. Terima kasih. Mungkin materi saya ini apabila kurang jelas, kalian bisa bertanya langsung mungkin melalui WA atau Telegram dan lain-lain ya, karena memang sekarang masanya begini. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.